Oke, saya ingin mereview sedikit dari materi yang sebelumnya, materi yang di hari Senin kemarin ya. Kita belajar tentang pendekatan turunan numerik, yaitu turunan pertama dan turunan kedua saja. Untuk turunan pertama kita belajar tentang selisih maju, beda maju, yaitu menggunakan persamaan 1.6. Kemudian beda mundur, yaitu persamaan 1.12. Dan bedanya adalah beda maju berarti untuk mencari nilai turunan pertama dari titik sekarang, beda maju. Untuk mencari turunan pertama dari titik sekarang, kita memerlukan titik di depannya, ya. Jadi nilai fungsi di titik yang lebih tinggi, yang lebih positif gitu ya. Beda mundur untuk beda mundur kita untuk mencari pendekatan turunan pertama dari fungsi di titik sekarang, kita memerlukan titik sekarang dan titik sebelumnya. Bedanya hanya itu saja. Nah, kemudian dari beda maju dan beda mundur, kita bisa mendapatkan yang namanya beda pusat. Beda pusat ini lebih tepatnya adalah rata-rata dari beda maju dan beda mundur. Sehingga beda pusat ini dikerjakan dengan menggunakan persamaan 1.19. Hari Senin kemarin saya sudah tunjukkan bahwa beda maju dan beda mundur, beda pusat, selain bisa kalian bikin dari pendekatan Dirac-Taylor dari awal, kalian bisa langsung mengambil rata-rata dari beda maju dan beda mundur. Hasilnya akan tetap sama, ya. Karena beda pusat pada dasarnya adalah selisih, rata-rata dari beda maju dan beda mundur. Itu untuk turunan pertama. Kemudian turunan kedua, ya. Untuk turunan kedua, kita hanya membahas tentang selisih pusat. Bagaimana kita menurunkan selisih pusat? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita punya selisih maju, ya, Dirac-Taylor dari selisih maju dan Dirac-Taylor dari selisih mundur. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita punya turunan kedua. Kemudian kita potong orde yang H pangkat 4 sehingga kita punya bentuk selisih pusat seperti ini. Atau singkatnya, selisih pusat itu digambarkan oleh persamaan 1.27. Nah, dari situ, ya, sebenarnya selisih pusat kita bisa bangun langsung dari turunan pertama, yaitu kita mendekati turunan pertama, ya, kita misalkan turunan pertamanya adalah fungsi lain, ya. Sehingga turunan dari turunan pertamanya adalah turunan kedua dari ini. Untuk mendapatkan turunan kedua dengan beda pusat, kita bisa menggunakan kombinasi, yaitu yang pertama turunan keduanya kita buat sebagai turunan pertama, beda maju dari fungsi turunan pertamanya. Kemudian dari turunan pertamanya masing-masing kita gunakan beda mundur, sehingga kita mendapatkan fungsi selisih pusat. Ini mau kita balik beda mundur dulu baru beda maju, hasilnya akan tetap sama seperti ini.
Nah, untuk meringkas ya, selain beda pusat ada juga yang namanya beda maju untuk turunan kedua ya. Beda maju untuk turunan kedua didapatkan dari kita punya turunan kedua beda maju. Itu kita dapatkan dari F double aksen XI. Kita selesaikan sebagai beda maju dari turunan pertamanya, yaitu F aksen XI plus 1 min F aksen XI dibagi H. Kemudian masing-masing turunan pertamanya kita pakai beda maju lagi. Sehingga kita punya F XI plus 2 min F XI plus 1 per H dikurangi dengan F XI plus 1 min F XI per H, semuanya kita bagi dengan H ya. Di mana di sini kita punya ini adalah F aksen XI plus 1. Kemudian yang satunya, yang belakang adalah F aksen XI. Setelah kita hitung, ternyata kita dapatkan F XI plus 2 min 2 F XI plus 1 plus F XI dibagi dengan H kuadrat. Kita dapat ini ya, selisih maju ya, yang paling atas ini. Untuk turunan kedua. Kemudian selisih mundur sama ya. Selisih mundur maka kita buat dengan di sini mundur, yang di sini juga mundur. Maka kita akan dapat yang tengah ini. Sebelum kita bahas latihannya, apakah ada yang ditanyakan? Tadi yang selisih pusat itu agak beda dengan selisih pusat yang kemarin ya Pak. Sama-sama Yang ini keturunan. maksud. Iya, sama-sama turunan kedua. Turunan kedua. Yang selisih pusat. Ini masih sama ya. Coba kalau diperhatikan, kita mau mencari turunan kedua. Oh iya iya. Ya, sama ya. Ya sama Pak. Sama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang sudah selesai mengerjakan latihannya? Ada yang mau berbagi ke teman-temannya? Oke, gini aja deh. Karena kita ingin menghitung turunan pertama dengan selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat, maka kita perlu F1 nilainya berapa, F1
F1,2 nilainya berapa, dan F0,8 nilainya berapa. Ada yang sudah menghitung untuk fungsi ini? F1 berapa? Nol koma 47942. Oke, 0,479 ya. Saya ambil 3 angka di belakang koma saja. Untuk F1,2? 1,2-nya itu 0,434. 0,434. Kalau F0,8? 0,8 itu 0,5405. Berarti 541 lah ya, kita anggap. Ya. Nah, untuk selisih majunya, ya, untuk yang A, selisih maju, maka kita gunakan F aksen 1, ya, yaitu F 1,2 min F min F1 dibagi dengan 0,2, karena hanya adalah 0,2. Sehingga dari sini kita punya 0,434 min 0,479 dibagi dengan 0,2. Ini hasilnya berapa? Minus 0,225. Min 0,225. Untuk yang B dan C bisa dikerjakan sendiri. Yang B dan C bisa dikerjakan sendiri ya. Untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan turunan kedua dari F di X 0,4 dengan H 0,1. Karena kita perlu melakukan selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat, maka kita perlu nilai fungsi di F 0,4, kemudian F yang pasti 0,5, F 0,6, kemudian F 0,3, dan F 0,2. Nilai fungsinya di 0,4 berapa? 0,147. 0,147. Kemudian di 0,5? 0,219. 0,219. Di 0,6? 0,297. 0,297. Di 0,3? 0,086. 0,086. Dan di 0,2? 0,039. 0,039 ya. Di sini saya ingin mencontohkan lagi-lagi yang A saja ya, untuk selisih maju ya. Berarti kita punya F double aksen di 0,4 adalah F
0,6 min 2 kali F 0,5 plus F 0,4 dibagi dengan 0,1 kuadrat. Yaitu 0,297 min 2 kali 0,219 plus 0,147. Kemudian dibagi dengan 0,01. Berapa ini? 0,6. 0,6. 6. Oke, sekitar 0,6 ya. Itu untuk turunan kedua. Nah, maksud saya di kuis itu, kalau kalian diminta menuliskan lengkap, ya ini prosesnya ditulis juga nih. Proses ini ditulis. Jadi, jangan langsung ke belakang sini. Kalau ke belakang sini, saya sulit untuk mengoreksinya. Saya nggak tahu kalian benar-benar paham atau tidak. Oh ya Pak, mau tanya Pak. Tadi yang Iya. terkait Bapak barusan omongin tadi Pak. Berarti kan kita nggak perlu lagi Pak ya nulis kayak rumusnya misalkan F petik 2 X0 sama dengan Fx2 dikurang 2 Fx. Masih ada Nggak, itu nggak perlu. variabelnya. Langsung value-nya aja Pak ya. Iya, betul sekali ya. Oke. Mau Ya, ditulis lebih baik, tidak ditulis tidak apa-apa. Ya. Yang Takutnya penting apa? kepepet waktu sih. Iya, yang penting itu pada setiap asesmen seperti kuis ataupun UTS ataupun UAS itu kita melihatnya adalah sejauh mana kalian memahami prosesnya gitu ya. Kalau kalian langsung sampai di belakang sini, kalau jawabannya benar syukur gitu. Tapi kalau jawabannya salah, jawabannya nggak pas gitu ya, jawabannya salah, maka saya nggak bisa ngasih nilai apa-apa gitu. Udah prosesnya nggak ada, jawabannya salah, saya nggak bisa ngasih nilai apa-apa. Kalau kalian perhatikan di kuis 3 kemarin banyak yang jawabannya sebenarnya salah ya, seperti nomor 1 karena Y-nya tidak dikonversi. Otomatis koefisien A dan B-nya pasti salah, tapi saya tetap kasih nilai maksimum untuk penghitungan regresinya. Karena apa? Yang saya lihat adalah di situ. Kemudian ketelitian kalian dalam membaca soal. Seperti itu ya. Kalau kalian menulis seperti ini, ya, ini ditulis step by step, maka ya selamatlah kalian gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya ke latihan ketiga. Kalau tidak ada, latihan ketiga ini sebenarnya hanya butuh sedikit kreativitas ya. Kita diberikan data jarak tempuh suatu kendaraan seperti ini. Kita diminta untuk menghitung kecepatan dan percepatan rata-rata kendaraan tersebut di setiap waktu. Bagaimana caranya? Kecepatan itu adalah kecepatan rata-rata ya, lebih tepatnya. Kecepatan rata-rata itu adalah selisih jarak dibagi selisih waktu.
Atau kalau pakai turunan kita tulis sebagai dy dt. Ya. Sehingga dari sini kita bisa hitung kecepatan rata-ratanya. Sehingga kita bisa tambahkan data Y aksen gitu ya. Dalam kilometer per detik. Maka saat waktu T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, untuk menghitung kecepatan rata-ratanya, sebaiknya kita menggunakan rumus yang mana? Selisih maju, mundur, atau pusat? Maju sepertinya. Selisih maju mengapa? Karena kalau kita pakai patokan T sama dengan 0, berarti yang kita ketahui itu ialah T di 0 dan T di saat yang selanjutnya itu di T sama dengan 25. Berarti pakai yang selisih maju. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau ini, untuk mencari di T sama dengan 0, kita tidak punya informasi T sebelum 0. Kita punyanya cuma setelahnya saja. Maka kita cuma bisa menggunakan selisih maju. Ya. Maka Y aksen saat T sama dengan 0 adalah 32 minus 0 dibagi dengan 25 minus 0. Yaitu 32 per 25. Nah, di sini kita punya, atau lebih tepatnya mungkin 32 bagi 25 itu berapa? Dikalikan dengan 4, 128 ya. 1,28. Nah, kemudian saat Y aksen untuk T sama dengan 25. Kita bisa menggunakan turunan yang mana? Tiga-tiganya Pak bisa. Oke, kalau tiga-tiganya bisa, kita pilih pakai yang mana sekarang? Misalkan kita pakai yang beda pusat saja ya. Yang di tengah-tengah ini kita pakai beda pusat. Maka kita bisa hitung sebagai 58 min 0 dibagi 2 kali 25 ya. Yaitu 58 dibagi 50. Yaitu berapa? 1,16. Di sini saya menunjukkan menggunakan beda pusat. Nah, saya skip langsung ke yang paling belakang. Y aksen saat T sama dengan 125. Di sini kita bisa memakai metode yang mana?
Mundur, Pak. Mundur. Sehingga ketika kita menggunakan yang mundur, maka kita punya 100 min 92 ya. Min 92 dibagi lagi-lagi dibagi 125 min 100, yaitu berapa? 8/25 ya. Yaitu 8 kali 4 adalah 32 ya. Di sini kita menggunakan selisih mundur. Mengapa menggunakan selisih mundur? Karena untuk saat T sama dengan 125, kita hanya memiliki data di saat tersebut dan saat sebelumnya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan selisih maju dan tidak bisa juga menggunakan selisih pusat. Untuk turunan pertama bisa dilengkapi sendiri. Bisa ya? Nah, kemudian turunan keduanya ada dua cara mengerjakan. Yang pertama yaitu kalian menggunakan data dari turunan pertama. Jadi setelah ini kan punya tabel tambahan, yaitu tabel turunan pertama. Dari tabel turunan pertama kalian bisa langsung menggunakan beda maju, beda pusat, dan beda mundur untuk turunan keduanya. Karena kita menganggap turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Jangan bingung ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan langsung rumus yang ada di sini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Tolong dipelajari baik-baik turunan numerik karena ini akan sangat dipakai untuk materi minggu depan, yaitu tentang penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan pendekatan numerik. Ketika kuliah ini saya tutup, saya minta kalau nggak salah di kelas ini ada 4 orang yang akan menjadi, saya tutup dulu aja deh.